Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Kurniawan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan NPM 2010-10356. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kembali salah satu mata kuliah, yaitu mengenai bab 3 tentang hukum tata negara, yaitu sumber-sumber hukum tata negara. Baik kawan-kawan, yang ingin saya jelaskan di sini, pada dasarnya sumber-sumber hukum tata negara sebenarnya memiliki dua sifat, yang itu bersifat material dan yang bersifat formil. Yang bersifat material di sini adalah Pancasila atau isi dari Pancasila itu sendiri. Kemudian yang bersifat formil itu ada yang pertama itu Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan di bawahnya itu seperti TAP MPR yang dibuat oleh MPR, kemudian ada undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden, ada peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden, dan peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi dan bersama gubernur. Dan selanjutnya ada peraturan daerah kabupaten kota yang dibuat oleh DPRD daerah kabupaten bersama bupati atau wali kota. Dan selanjutnya yang ada itu adalah konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, namun sebenarnya tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Namun jika tidak dilakukan akan terjadi kontroversi di antara masyarakat. Yang ingin saya jelaskan dan saya contohkan sini supaya kita semua lebih paham, yaitu adalah setiap tanggal 16 Agustus Presiden menyampaikan pidato ketatanegaraan tentang penyampaian perkembang pembangunan dan menyampaikan tentang APBN. Sebenarnya kawan-kawan, di sini tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Namun jika tidak dilakukan akan terjadi kontroversi di antara masyarakat. Yang saya buat lebih rinci contohnya seperti ini. Ketika zaman SBY itu dilakukan, Presiden SBY menyampaikan setiap tanggal 16 Agustus tentang perkembangan pembangunan dan APBN. Dan ketika di zaman Jokowi, jika itu tidak dilakukan, maka akan terjadi kontroversi di antara masyarakat. Pasti masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa Presiden tidak melakukan hal yang sama? Kenapa tidak ada penyampaian? Tapi sebenarnya tidak memiliki dasar hukum. Dan supaya yang lebih jelasnya, contoh yang kedua saya contohkan di sini adalah penggunaan foto presiden dan wakil presiden di lembaga-lembaga pemerintah, di instansi, sekolah, yayasan. Sebenarnya itu tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Kembali tadi yang saya jelaskan tadi, jika ada satu kantor tidak menggunakan foto dan presiden dan wakil presiden di kantornya, itu akan terlihat tidak formal. Dan masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa kantor tersebut tidak ada foto presiden dan wakil presiden? Dan itulah kontroversi yang terjadi di masyarakat. Namun sebenarnya saya tekankan lagi, sebenarnya itu tidak memiliki dasar hukum. Dan yang selanjutnya adalah Traktat Ketatanegaraan. Traktat Ketatanegaraan adalah atau perjanjian internasional ketatanegaraan. Ingat, harus terkait mengenai ketatanegaraan. Contohnya di sini adalah pembuatan peraturan tentang ekstradisi. Kemudian yang selanjutnya adalah jurisprudensi ketatanegaraan. Jurisprudensi ketatanegaraan adalah keputusan pengadilan yang terdahulu yang digunakan sebagai pedoman pada kasus yang sama di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, itu adalah doktrin ketatanegaraan. Jadi doktrin ketatanegaraan ini adalah pendapat ahli hukum tata negara yang kita gunakan sebagai memperkuat argumentasi kita saat terjadi masalah hukum. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.